Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Sunnah Jumat Masjid At-Tawabin yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan siang yang penuh berkah dan bahagia ini Allah SWT mengizinkan kita untuk dapat duduk bersimpuh dalam rangka melaksanakan kewajiban utama fardu ain bagi kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Moga-moga rangkaian ibadah kita hari ini sampai dengan malam nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan menjadi amal terbaik kita di akhirat nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua yang hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Sehingga dengan syafaat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya bighairi hisab. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai, sebagaimana biasa menjadi salah satu rukun khutbah. Pada kesempatan ini khutbah berwasiat, marilah kita benar-benar meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Isra Mi'raj itu artinya perjalanan malam luar biasa dilakukan seorang hamba Nabi Muhammad Rasul Baginda dari Masjidil Haram mulia sampai kepada Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala. Tujuan dari Isra ini untuk menerima perintah suci. Salat fardu setiap hari 5 waktu, mari patuhi. Salat fardu paling utama, salatlah tepat pada waktunya. Berjamaah besar pahala, 27 derajat sempurna. Manfaat solat berjamaah, hidup penuh limpah barokah, iman akan terus bertambah, hati lapang tidak gelisah. Laksanakan terus, ukhuwah terus akan terbina, persatuan akan terjaga, kompak utuh bersama-sama dalam nuansa penuh bahagia. Alhamdulillah, melalui syair ini kita diingatkan bahwa hari ini kita memasuki tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Artinya sehari lagi kita akan mengikuti peringatan Isra Mi'raj, tepatnya besok tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Dalam syair ini diinformasikan kepada kita bahwa yang dinamakan Isra Mi'raj itu adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dimulai dari Masjidil Haram Makkah
menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian melanjutkan perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menembus 7 langit sampai langit tertinggi terminalnya, yaitu di Sidratul Muntaha, dalam rangka untuk menerima perintah salat yang diwajibkan kepada umatnya. Bahwa Isra Mi'raj ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan musibah demi musibah, tantangan demi tantangan, fitnah demi fitnah yang dilakukan oleh para kafir Quraisy yang tidak menginginkan Islam berkembang di Makkah. Dengan kematian pamannya dan istrinya Siti Khadijah pada tahun yang sama, pada tahun ke-10 dari kenabian kita diutus di kota Makkah, maka beliau sangat bersedih. 2 orang penopang pendukung utama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghibur kesedihan Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menghadap ke tempat yang tertinggi. Di samping untuk menghibur dan menenangkan jiwa beliau, kemudian diamanahkan kepada beliau untuk melaksanakan ibadah salat fardu yang awalnya 50 waktu, kemudian atas usul saran dari Nabi Musa alaihissalam, maka ditetapkanlah hanya 5 waktu saja. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa perintah salat diterima sedemikian spesial, di tempat yang spesial, yang khusus. Tidak ada makhluk yang mampu menembus ke alam tersebut, termasuk malaikat Jibril tidak mampu menembus alam tersebut. Di Sidratul Muntaha, di sanalah Nabi kita mendapatkan amanah untuk menerima ibadah salat. Salat adalah media kita untuk terus kontak menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pokoknya adalah untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Kalau salat ini tidak diwajibkan kepada kita, maka kita sebagai umatnya tidak akan pernah tahu bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan menyembah pohon, mungkin kita akan menyembah batu, mungkin kita akan menyembah dewa, mungkin kita akan menyembah manusia, mungkin kita akan menyembah gunung, mungkin kita akan menyembah matahari, mungkin kita akan menyembah bulan, bintang, dan seterusnya. Maka dengan adanya perintah salat ini menjadi cara media terbaik untuk benar-benar mengetahui bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, salat itu didesain demikian rapi dan sempurna. Ucapannya ringan, gerakannya ringan, menghadap ke arah yang sama, dengan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama. Maka ini membuat kita menjadi orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu arah, satu titik, hanya kepada Allah kita menyembahnya. Kita bisa melihat dari bacaan-bacaan yang ada, semua untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan spiritual kita, menguatkan keyakinan kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah cara menjaga, satu-satunya cara menjaga iman yang sudah ada dalam hati kita. Maka dapat dipastikan, kalau orang berani meninggalkan sholat, sama artinya meruntuhkan imannya dan juga meruntuhkan agamanya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin.
Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sesungguhnya telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya telah menghancurkan agama. Tidak ada artinya kita mengaku diri seorang muslim beragama Islam kalau kita tidak salat. Itu hanya label semata. Syariat agama ini akan hancur luluh kalau salat tidak dikerjakan. Makanya dalam keadaan apapun untuk menjaga stabilitas keimanan kita dan menjaga agama kita, salat ini terus dilakukan walaupun dalam kondisi apapun. Orang sakit wajib salat, apalagi orang sehat. Orang miskin wajib salat, apalagi orang kaya. Orang susah wajib salat, apalagi orang senang. Dalam perang wajib salat, apalagi dalam keadaan aman. Inilah ibadah yang setiap hari kita lakukan terus menerus sampai akhir kehidupan kita. Kita dijamin kalau salat ini betul-betul tegak dalam kehidupan kita, maka agama kita akan terus eksis dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di tempat kita berada. Kalau salat terus dilakukan, maka agama itu akan terus tersiar. Tetapi manakala salat kita tinggalkan, sama artinya kita menghancurkan agama. Jangan sampai salat ini ditinggalkan. Kalau berani kita meninggalkan salat, itu artinya kita menghancurkan agama kita. Di sisi lain, dengan salat menjadi jaminan bagi kita agar kita dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji disebut dengan fahsya. Artinya kejahatan yang merugikan diri sendiri, seperti berzina, minum narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian mungkar artinya kerugian yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan lain sebagainya. Semua kejahatan ini dapat kita hentikan dengan total kalau kita benar-benar sholat 5 waktu. Sholat itu adalah nur cahaya, memberikan penerangan dalam pikiran kita, dalam akal kita dan hati kita. Maka Allah SWT memberikan garansi kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tentu yang utama adalah sholat berjamaah. Allah SWT memberikan kita kesehatan prima. Kita bisa berjalan, kita bisa bernapas. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah. Maka jangan berat hati untuk sholat berjamaah. Apalagi kita tinggal di dekat masjid atau mushola. Maka kewajiban kita untuk datang ke masjid. Nanti di alam kubur, di akhirat nanti, banyak orang menyesal. Kenapa dulu waktu di dunia tidak sholat berjamaah? Karena ternyata yang ditanya pertama adalah sholat kita. Kalau sholat kita beres, apalagi berjamaah, maka cukup satu pertanyaan, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya menghimbau kepada para jamaah sekalian, jangan sampai kita hanya menjadi penonton dalam kehidupan ini. Bahwa kita punya masjid, kita bisa melihat masjid, kita mendengar suara azan di masjid. Jangan sampai kita memiliki hati yang tidak peduli terhadap ajaran agama kita. Mari kita bersama-sama sholat berjamaah di sini. Karena di samping dapat pahala, kita akan mendapatkan hati yang lapang, tenang, damai, dan bahagia. Dan akan mendapatkan berkah. Iman senantiasa bertambah. Ukhuwah senantiasa terbina. Kita di sini dapat menyatukan visi misi kita. Bersama-sama, bersatu padu. Dalam kekuatan keislaman yang mesti kita tegakkan di tempat kita ini. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita hanya pandai menyuruh anak kita sholat berjamaah, sedangkan kita enak-enakan di rumah melakukan aktivitas dunia yang kecenderungannya dapat menyia-nyiakan umur kita. Oleh karena itu, kalau kita pandai menyuruh anak kita sholat jamaah,
Mari kita sebagai orang tua untuk ikut bersama-sama mendampingi anak-anak kita. Karena mereka adalah generasi kita. Insya Allah, kalau kita sholat berjamaah di sini, maka kita akan mendapatkan kekuatan penuh. Kekuatan iman Islam, ukhuwah persatuan, kekompakan dan kebersamaan. Sehingga setan iblis dan ajaran sesat itu tidak mampu untuk merusak agama kita, merusak iman dan takwa kita. Moga-moga apa yang khatib sampaikan ini menjadi suntikan moral yang dapat menyemangati diri kita untuk menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai momen untuk senantiasa salat berjamaah hingga akhir kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumidin waradha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin wa damir a'da ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.